Selamat siang semuanya. Apa kabar? Oke, di sore hari ini kita mau live ya sama teman-teman kita, sama teman kita yang merupakan best graduate di bidang fashion design. Aku udah kelihatan, ada namanya udah keluar di sini. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita mau undang ya teman kita, namanya Jessica Nagali. So Jessica dia udah kuliah di Singapura di NAFA selama 3 tahun. Nah hari ini kita mau ngobrol panjang tentang start dari awal kenapa dia milih jurusan fashion design, and then di kuliahnya dia apa aja yang dia sudah achieve, lalu sekarang dia ngapain dan proyeksi ke depannya dia apa. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, let us start calling Jessica. Nah, akhirnya kita sudah berdua. Saya tidak sendiri lagi. Betul. Oke, Suara aku hi jelas gak? Jess, how are you? Kenapa? Baik. Suara aku jelas gak ya? Cukup jelas, kalau bisa lebih kenceng lagi. Oh, oke. Mat. Oke, now mari kita ngobrol-ngobrol. Oke, di sore hari ini kita mau ngobrolnya seru. Kita kasih judulnya Fashion 101, karena nanti ada banyak sekali tips-tips yang kita mau sharing ke teman-teman tentang apa aja sih yang harus dipersiapkan oleh anak-anak yang mau ngambil jurusan fashion. Iya. Nah, harusnya kalian yang mau ngambil jurusan fashion, kalau ada dari kalian yang di sini yang mungkin tahu teman-teman kalian yang mau ngambil jurusan fashion, segera suruh mereka join sebelum nanti ketinggalan tips-tipsnya ya. Oke, kita ngobrol dari awal dulu. Mungkin mau perkenalan dulu Jess, biar semua teman-teman yang ada di sini tahu gitu siapa Oke. yang sedang jadi selebriti di sore hari ini gitu Iya. ya. Halo, nama aku Jessica Nagalia Setiawan. Aku dari Surabaya, tapi sebenarnya dari Jember. Cuma SMA-nya di Surabaya, jadi ambilnya universal yang Surabaya. Terus aku umur 20, aku lahirnya tahun 2001. Jadi terus aku ambil fashion design juga di NAFA karena memang dari dulu juga apa ya, passionnya, otaknya encernya di fashion gitu sih. Jadi aku merasa kayak wah kayaknya memang nggak diragukan lagi gitu. Encernya di fashion, taunya itu berarti memang dari dulu suka gambarnya lebih related to fashion gitu Kak Jess. Iya, jadi kalau bisa dibilang kayak matematika mikir gitu kan, IPS mikir, harus berusaha gitu. Yang paling nggak Ah, butuh effort tuh ya fashion gitu. Lebih oke. kreatif kan gitu daripada mikir. Berarti kalau fashion langsung tring gitu ya, keluar Iya, kabeh gitu ya, ide-ide nggak desainnya ya. nggak berat lah anggapannya. Memang suka soalnya. Berarti kan kamu berangkat ke Singapura itu 3 tahun yang lalu ya, berarti 2018, 2018. ya. Oke, oke. So 2018 ke Singapura ngambil ngambil di NAFA. Kenapa sih pada waktu itu akhirnya pilihnya ke NAFA? Karena sebenarnya waktu itu bukan pilihnya di NAFA, cuma memang tertarik Singapura dan kebetulan waktu itu ada apa namanya yang exhibitionnya yang Edu Fair itu ya. Nah itu baru Hmm. ketemu Universal di situ. Terus mereka bilang dong, oh ini kalau mau masuk fashion design ada pilihan di NAFA ini, di Nanya Academy of Fine Arts. Terus akhirnya saya kayak, oh kok, tapi kan saya sudah hatinya punya ya universitas lain gitu kan. Tapi ternyata mereka bilangnya kalau di NAFA nggak perlu lulus SMA gitu kan ya. Wah, langsung saya gas kabur dari ujian praktek gitu anggapannya. Dari UNAS, UPRAK semua. Jadi saya merasa ini jodoh gitu. Ini buat yang di sini, kita bukan mau penyesatan ya, bukan mau berbicara kalian jangan lulus SMA ya. Declare dulu di depan. Jadi tapi memang kalau mau join tidak semua sekolah desain di Singapura membutuhkan kalian lulus SMA. Yes, that's true. Some of the schools lebih penting kayak
ke skill kalian gitu. Apa yang kalian sudah lakukan, itu tuh lebih penting gambar kalian sebagus apa gitu. Jadi buat nggak semuanya melihat ke akademik sih, kalau aku bilang. Apalagi kalau kita ngomong sekolah desain ya. Iya. Nah, terus pas itu sekarang sih kalau kita ngomong Nafa sudah agak berbeda dari zaman ketika Jess Iya, masuk ya. betul. Karena waktu itu kamu harus masuknya itu ujian dulu ya Jess ya. Ikut ujian tes gambar dulu ya. Iya. Nah, kalau sekarang sih kalian ada pilihan untuk ikut apa portfolio submission gitu. Instead of only doing drawing test. Nah, cuman ya semuanya plus dan minus sih. Buat dirimu yang encar gambarnya, gampangan ujian atau gampangan portfolio? Enggak juga sih, mestinya gimana-gimana tetap gampangan portfolio. Karena kan portfolio dari segala yang kita bikin dipilih yang bagus ya. Kalau ujian tuh, deng keluar, pusing. Aku pun bahkan harus les waktu itu baru bisa percaya diri masuk ujian itu. Berarti sempat ikut preparation juga ya, Jess ya? Iya, betul. Tapi kebetulan waktu itu dapat gurunya yang bukan fashion, jadi agak sesat juga. Jadi kadang kita harus benar-benar matchingin juga ya untuk preparationnya Iya. ya, untuk make sure dapatnya lebih bagus gitu ya. Iya. Buat semua yang baru join, hai, selamat sore. Hari ini saya Ena ditemani sama Jess, kita mau bahas details tentang sekolah fashion gitu, Fashion 101 kita ngomongnya. Jadi dari basic banget apa sih yang kita perlu tahu untuk persiapan kalau mau ngambil fashion design mau dimanapun lah. Jadi nggak harus di Singapura, tapi memang specifically karena Jessica lulus dari NAFA, jadi sharingnya akan lebih banyak related to NAFA yang ada di Singapura. Nah, buat kalian yang mau ada pertanyaan, feel free to drop in the comment apa aja yang kalian mau tanyakan. Jadi nanti sembari kita ngobrol, kita juga akan bahas pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke? Iya. Nah, lanjut. Nah, setelah kamu udah masuk di NAFA, itu susah nggak sih, Jess? Awal-awal gitu? Bingung nggak? Kalau yang Kuliah semester gitu pertama, bingung nggak? kalau yang semester pertama sih agak bingung ya, kayak ngomongnya pertama kan pakai bahasa Inggris gitu apalagi. Dan apalagi ini Inggrisnya bukan yang biasa, tapi Singlish ya. Jadi ada beberapa bulan butuh adaptasi. Tapi ya syukurnya setelah 3 bulan Singlishnya jadi lancar. Sekarang malah gak jago English normal. Terus abis Tapi itu sebenarnya kan, ya, sebenarnya kalau kita kamu ngomong Singlish kan, actually ketika kuliah beneran proper English kan, hanya aksen itu kadang susah iya. dihilangkan, bener nggak Enggak, sih? maksudnya lebih kayak pronunciation-nya kadang ada yang berbeda gitu loh. Kayak cara baca satu kata nih Singapurnya berbeda gitu. Itu yang bikin agak I bingung see. kadang. Iya. Oke. Ini udah ada yang nanya, kenapa milih jurusan fashion design ini, Nafa? Oh, iya karena itu tadi seperti yang saya bilang, saya sebenarnya punyanya hatinya sudah di universitas lain tapi ketemunya Nafa yang menawarkan lebih baik lagi, jadi saya langsung oke, jodoh ini. Gitu. Oke, nah jadi buat yang tadi tanya kenapa ngambil di Nafa, kita dengerin sampai belakang. Nanti akan kelihatan kenapa kok akhirnya pilihnya di Nafa gitu. Iya, betul. Nah, oke, jadi karena semester pertama di Nafa memang untuk ini kita ngobrol tentang jurusan yang diambil Jess itu tuh diploma in fashion design. Jadi untuk jurusan diploma kalau di Nafa memang kita akan startnya dengan general subject dulu. Jadi general subjects dalam artian konteksnya apa aja Jess belajarnya? 2D, 3D gitu ya? Iya, betul. Yang benar-benar semua desain jurusan tuh gabung di situ. Oke, jadi tidak ada, jadi untuk semester pertama, which is itu kurang lebih 4-6 bulan pertama, kalian bakal belajarnya itu semua yang benar-benar general gitu. Dalam artian semua konsep tentang desain kalian akan pelajarin. Gitu. Ya, betul. Nah nanti jadi mulai penjurusannya di semester yang kedua, bener ya? Iya. Nah, cuman sekarang pertanyaannya gini, mungkin ada di antara kalian yang bingung gitu. Loh, aku maunya masuk fashion design, ngapain kok belajarnya general dulu gitu?
Hmm. Ada fungsinya nggak sih Ya, sebenarnya belajar yang sebenarnya general itu? pasti ada ya, karena sama sekolah kan diajarkan untuk kita tahu. Jadi kan mestinya Ah, memang bermanfaat. Contohnya, akhirnya pelajaran-pelajaran yang di awal tuh pasti akan disebut lagi di semester-semester berikutnya. Jadi kalau sampai gak tahu, kita ini kayak, hah ngomongin apa sih gitu. Berarti gak dengerin semester 1, kayak gitu biasanya. oke, Tapi oke. memang kepake Jadi semua kok tetepan. tetap kepake ya. Jadi maksudnya even though kamu anak fashion design yang notabene Iya. kan harusnya gambarnya lebih ke arah baju, gambarnya Mm-mm. lebih ke arah tubuh, bentuk tubuh gitu. Iya. Berarti gambar yang istilahnya lebih kayak anak grafik, Mm-mm. 2D, 3D itu kan berarti lebih apa ya? Lebih grafik, lebih Iya. Tapi lebih dipakai more semua. to tetap dia pakai Iya, ya. soalnya kan mereka bukan asal ngajar yang benar-benar kayak general gambar gitu misalnya, tapi ini lebih ke desain gitu. Jadi anggapannya elemennya desain yang diajarkan buat ya School of Art and Design ini kan gitu. Bukan Oke. sekedar ya seni gitu. Udah. Hmm, hmm, hmm. Oke, ini ada yang nanya, Jess. Sejak kapan suka fashion design? Sejak kapan ya? Sebenarnya dari SD pun saya sudah kayak tertarik sama fashion design, sudah mulai gambar-gambar. Bahkan waktu itu seragam batik di SD itu boleh bebas gitu kan, pokoknya batik. Ya sudah, saya gambar Ah, sendiri, kirim ke penjahit. Jadilah saya pakai baju garangan sendiri. Gitu. Dari SD wah, jadi. gila ya. Fashionnya berarti udah dari SD ya. Luar Ini karena biasa. mama juga dulu buka butik gitu kan. Jadi memang Ah, I nggak see. lihat-lihat baju gitu. Mm-mm. Jadi kurang lebih jadi lebih cepet gitu ya ketemunya Iya. gitu ya, karena udah terekspos ya. Iya. Oke, that's good. Nah, oke, start dari semester 2. Itu kan sudah mulai nyentuh fashion ya. Sudah Iya. mulai nyentuh pelajaran yang related to fashion. Nah, kira-kira menurut kamu apa yang orang-orang itu harus make sure kamu sebelumnya udah tahu duluan tuh apa ya, Cis? Untuk semester berapa? Semester 2 Oh, kan jadi banyak nih sebelum ada masuk anak-anak fashion gitu yang ya? kepingin anak-anak yang pingin masuk fashion tapi dia kayak gini, eh aku ini nggak pernah jahit gitu, aku ini nggak Oh, pernah jahit, aku nggak kekhawatiran pernah gitu ya jadinya. kayaknya Mm-mm. selama ini aku cuman seringnya coret-coret doang gitu kan, Mm-mm. coret-coret doang tapi nggak pernah jahit gitu. Susah nggak sih, Jess? Sebenarnya kalau semester 2 itu kan bener basic ya. Cuma kayak misalnya jahit pun diajarin dari nol. Cuma bedanya buat kita yang sudah pernah kayak ambil kursus jahit atau kursus apa, jadi ringan. Yang lain tuh lebih stres gitu Hmm. karena mereka sebelumnya gak ngambil. Tapi memang tetap diajarkan. Jadi gak akan ketinggalan gimana gitu. Cuma bedanya yang sudah belajar jadi santai kan. Jadi kayak, oh ya tahu Nah, mesti ngapain gitu. Tapi kalau yang belum sebelum sekolah nih benar-benar nol knowledge-nya tentang fashion. Nah, itu yang lebih berat. Bukan lebih berat susah ya, tapi ya. lebih berat ya. Terus akhirnya kayak Lebih butuh misalnya effort lah ya berarti iya. ya. Lebih butuh effort Misalnya kayak untuk fashion belajar gitu ya. illustration juga diajarin dari nol. Dari struktur yang masih pakai Hmm. pensil masih diajarin. Cuma bedanya kalau kita yang sudah les juga lebih enak kan, lebih cepat dapat A juga daripada yang lain gitu. Terus Nah, sebenarnya terus juga satu ada. lagi. Hmm? Sebelum kamu lanjut satu lagi. Ini related soalnya, jadi sekalian dibahasnya. Ada lagi yang ngomong gini, kalau aku udah kursus di Indo, ketika nanti aku sampai di Singapura atau di negara yang lain lah, itu ngajarnya tekniknya sama atau beda? Oh, jadi kalau menurut pengalamanku ya, aku kan dulu juga les ya sebelum aku ini kan ujian jadi takut takut gak bisa gambar, apalagi kalau fashion. Jadi aku ini ngambil les dulu, tapi gurunya ini bukan orang fashion. Gurunya ini bikinnya jewelry. Jadi tapi dia nih tahu kayak caranya shading atau gimana. Mungkin yang beda body structure-nya tuh kayak misalnya yang di kuliah diajarinnya 10 kepala gitu kan ya, 10 head. Tapi kalau kalau yang aku dipelajari di les-lesan itu dia gak ngajarin, tapi yang penting waktu aku beneran masuk Nafa terus aku diajarin ten head kan aku menyesuaikan. Nah, yang Hmm. aku dapat manfaatnya ini tetap ada gitu loh. Contohnya waktu di les-lesan aku diajarin cara shading atau coloring. Akhirnya Hah. waktu di pelajaran pun aku masih dapat bagus gitu loh.
masih Ah, ya sih. masih bisa memenuhi ekspektasi karena mungkin yang lain bahkan itu pun nggak belajar gitu. Oke. Tuh. Jadi tetap gimana-gimana persiapan Iya, itu tuh ada namanya gunanya belajar lah ya. pasti bermanfaat gitu aja. Ya, nah Nah, itu tolong dicatat ya semuanya ya, belajar itu ada gunanya ya. iya. Oke, nah ini pertanyaan yang paling dinanti-nantikan. Ini semua orang kayaknya mau nanya pertanyaan ini deh. Untuk Kak Jessica yang encer, kesulitan studi di Nafa itu level berapa? 1 sampai 5 katanya. Aduh, nggak pede ngomongnya. Kalau 1 sampai 5 agak agak susah. 1 sampai 10 lah, boleh nggak? Ya, 1 sampai 10 deh, 1 sampai 10. 1 sampai 10 ya 6 lah. Gila lo, 6 lo nak. Teman-teman cuma 6. Berarti kalau 1 banding 5 dia cuma ngevote-nya 3. Aduh. Tadi ini bocoran ya. Sebelum sebelum kita live, aku tadi sempat ngobrol sama Jess panjang gitu. Terus kita kan dari tadi sempat ketawa-ketawa karena dari tadi ketika aku tanya, Nafa itu susah atau enggak? Jawaban dia tuh kayaknya enggak, biasa aja. Setiap kali aku nanya jawaban enggak, biasa aja. Terus pertanyaan yang dari tadi kita sering sering tanya itu, ada nggak sih waktu untuk tidur kalau belajar di Nafa? Aduh. Kalau tanya ke aku agak relatif banget ya jawabannya jadi. Tapi memang kembali ke orangnya masing-masing kan. Contohnya waktu itu aku suatu hari juga khawatir karena terlalu banyak dengar bilang, "Wih, nanti semester 2 nih pasti begadang, makanya kalian semester 1 santai-santai aja," gitu kan. Tapi setelah Hmm. aku kayak ketemu kakak kelas A, B, memang 99% jawabnya begadang, capek sekali. Tapi masih Hmm. ada aja yang 1% bilang, enggak lah, itu tergantung orangnya, aku santai sih. Ternyata memang, maksudnya tergantung orangnya. Jadi waktu masuk NAFA pun Ah, aku gak pernah begadang. Mungkin pernah sekali kumpul tugas wah, itu agak terlambat, dan itu pun cuma tidurnya jam 1 malam, enggak kehitung begadang ya. Ya satu gitu malam sih. berarti bukan begadang lah ya untuk Iya. anak desain. Anak desain Ya, mah cuma begadangnya sampai jam biasanya 5 gitu ya. iya, tapi biasanya aku tidur di bawah jam 12, jadi jam 1 itu begadang. Oke. Nah Gitu. ini ya, tolong dicatat ya buat semuanya ya. Berarti masuk jurusan desain tidak pasti bergadang, Iya. tergantung orangnya gitu. Mm-mm. Nah gini, oke, kalau kita ngomong tergantung orangnya nanti pasti ada yang bilang, ah berarti karena pinter lah, karena aku nggak pinter nggak bisa. Is it Oh, so? enggak. Enggak No. ya? Salah sekali. Berarti Itu karena memang apa? karena time Bedanya apa? management. Time Nah, management. time management. Mm-mm. Karena So, kalau tipsnya apa, Jess? Kalau time management? pengalaman aku ya, aku nih sudah bereksperimen juga ketika aku berusaha santai atau aku berusaha tepat waktu. Nah, itu beda Hmm, hasilnya. Jadi waktu semester 1 sampai 5 kan aku sama sekali, aku masih rajin sekali kan. Maksudnya memang orangnya malas ya, malas menunda-nunda, malas ngumpulin telat. Jadi gak suka kalau ada beban kayak masih ada tugas gitu kan. Jadi aku tuh hmm. sukanya ya udah dikasih buruan kerja, bahkan di sekolah aku selalu kerja. Jadi pulang aku sudah gak punya PR. Nah, sedangkan yang lain biasanya dapat tugas nih ya di kelas, ya udah diem-dieman ngobrol-ngobrol sama teman karena masih kumpul kan pikir ya. Ya udahlah pulang aja, pulang pulang baru kerja di rumah sendirian. Tapi OTW Nah, pulang aja masih mampir makan, masih ini itu. Akhirnya nyampe rumah sudah sore, kapan kerja tugasnya. Nah, gitu kan. Tapi waktu semester terakhir nah. aku itu nyoba. Jadi aku ini kan pikir apa aku yang kerja terlalu cepet ya. Jadi semester terakhir tuh aku agak santai dikit. Ternyata teman-teman aku yang baru mulai, yang sudah bisa time management, mereka jadi jauh lebih cepat kerja daripada aku. Nah, jadi aku baru Hmm. sadar, memang kan mesti karena time management, bukan karena aku pinter atau mereka enggak gitu kan. Gitu sih. Berarti intinya sih sebenarnya kalau ambil jurusan desain itu cuma satu ya, rajin. Iya. Jangan Nah, keluyuran. Tahu waktu jangan lah, banyak mungkin keluyuran. keluyuran kalau tugasnya udah beres lah. Nah, sekarang pertanyaannya, semua juga pasti mau nanya ini. Kalau ngomongnya berarti jangan keluyuran, benernya ada waktu buat keluyuran nggak? Banyak. Oh, banyak loh. Iya. Masih banyak jawabannya. Banyak, aku Sabtu Minggu juga masih keluyuran kok. Cuma bedanya ya
waktu kerja tugas tuh langsung fokus, jangan misalnya sambil nonton atau sambil apa, kan nggak beres-beres. Anggapannya ada 24 jam yang kepake buat nonton, ada 8 jam yang sambil kerja. Padahal sebenarnya kalau nggak sambil nonton bisa 3 jam, bisa 2 jam, beres cepet. Hmm, Akhirnya kan sisa masuk waktunya bisa akal. buat keluyuran gitu. Masuk akal. Mm. Oke, kita lihat lagi pertanyaan-pertanyaannya yang masuk ya. Ini ada yang bertanya, sekolahnya online atau offline? Terakhir kamu masih masih face to face nggak sih terakhir? Sempat Yang sempat face waktu to face atau sempat online ya? Ya, aku sempat online. Waktu COVID pertama datang di Singapura itu aku online. Jadi itu gak enak. Beneran gak enak yang online. Karena biasanya kita ngomong bahasa Inggris, tapi tatapan mata jadi kayak body language apa, semua jelas kan, ada ekspresinya. Nah, ini Mm-mm. pakai kata-kata, PR jadi kayak gak tahu yang mana yang harus dikumpulin gitu loh. Terus mungkin Hmm. karena online juga kayak biasanya tugas tuh jadi di-announce gitu kan sama gurunya. Jadi sekali gak di-announce, wah bubar. Gak tahu kalau ada PR. Nah, masalahnya kalau di kelas kan kita beneran nyatet gitu, oh ini ada PR ini, ada PR ini. Hmm, Gitu. hmm, hmm. Jadi waktu online tuh gak enak, tapi untungnya cuma setengah Shock ya? semester. Iya, cuma setengah semester. Ah, Jadi pemalas juga sih. Jadi kayak ya bangun ketahuan tidur jeleknya. telat-telat lah gitu lah. Tapi habis itu yang Distraction-nya mestinya terlalu online, banyak ya? iya, yang mestinya online tuh aku dapat waktu magang, jadi aku gak online. Nah itu aku bersyukur banget. Hmm. Oh berarti sempat sempat magangnya nggak online ya? Magangnya Iya, jadi udah kan bisa yang magang. kemarin batch-nya dibagi dua kan, karena final Mm-mm. year project, jadi yang setengah setengah angkatan tuh final year project, setengah angkatan magang. Nah, mereka Hmm. online, aku magangnya offline gitu. Jadi Oh oke. semester terakhirnya aku offline, jadi anggapannya mereka yang dapat online tuh, wah aku kurang tahu yang itu. Oke. Mm. Nah ini pertanyaan keren. Ci, mata kuliah apa yang paling berkesan di Nafa? Wah, ini yang fokusnya apa maksudnya kayak yang jurusan core-nya atau boleh ambil jurusan lain? Kan Bolehlah ambil ada itu jurusan lain. tuh kayak di apa di Dua-dua lah, Nafa. dua-dua biar adil. Oke lah. Dua-dua lah biar adil. Kalau yang core aku berkesannya sama design and development pasti. Jadi kalau Design and mata kuliah development. desain tuh ilmunya paling banyak gitu loh dapatnya. Mungkin kalau draping kan lebih ke experience, kalau sewing juga kan. Kalau pattern Hmm. making tuh ya pokoknya tahu basic kan, beli buku bisa belajar sendiri. Cuma kalau design and development nih lebih seru karena di kelas tuh dia juga bagiannya paling besar sih selama kuliah fashion gitu. Dia yang paling Hmm. penting gitu ya. Kayak otaknya, yang lain tuh tangan kakinya gitu. Nah, terus kalau yang dari jurusan lain itu kita ngomongnya CDE, aku kurang tahu kepanjangannya apa, tapi elektif lah. Itu aku merasa Ah, aku paling suka sama gemology. belajarnya apa? Belajarnya apa? Itu Oh, bebas, itu jam. boleh, Oke. ya boleh Ya, pick ya, 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 ya. dari jurusan lain. Aku Elektif ambilnya ya, elektif gemology, ya. subjek ya. Hmm. Iya. Oke. Keren dong. Berarti beneran bikin itu nggak? Beneran bikin jewelry-nya nggak? Enggak, waktu itu online, jadi dapetnya, Oh, oke. mah, masih ada. Ayo, ayo. Ya ampun. Nggak apa, Nggak apa-apa. gitu. Jadi waktu itu dapatnya online. Terus belajar Iya. apa aja kalau online gitu? Waktu itu. Iya, dapatnya teori-teori sih, cuma menarik aja kayak belajar jam gitu, kayak belajar di diamond itu kayak gimana strukturnya, belajar Hmm. cara bacanya, apa sertifikat kayak gitu. Wah, keren Ya. ya. Coba kalau offline bisa lihat aslinya. Gitu. Wah, ini Iya, kok aku jadi kepingin ya. pegang-pegang dikit Oke. Terus gitu. kita mau ngomong masalah part time work nih. Nah, Mm. pada waktu kamu di Singapura gitu sempat sempat part time work nggak sih, Jess? Kalau part time aku nggak pernah, karena aku mikirnya kalau part time kan berjam-jam gitu ya di satu tempat. Jadi aku takut sekolahku jadi nggak bisa aku Gabung. time management gitu, karena kan aku mau Hmm. semua schedule-nya tuh dari sekolah yang aku tata fleksibel. Jadi kalau ada kerja, contohnya ya kayak misalnya di kelas tuh ada replacement kelas, tapi nggak bisa terjalankan karena banyak yang kerja sambilan. Bilangnya, aku nggak bisa Hmm. diganti hari Sabtu karena pada kerja gitu. Coba kalau nggak kerja semua kan bisa time
apa bisa di situ. Padahal mereka juga Hmm. kerja buat beli barang branded kan. Terus habis itu jadi aku nggak part time tapi aku freelance. Jadi aku jual Hmm. jasa gitulah anggapannya. Ya, yang seputar Oke. desain juga. Mm-mm. Wah, keren. Berarti freelance-nya lebih ke gambar ya? Iya, aku Bikin apa tuh? jualan karikatur sih waktu itu. Wah, Mm. nih berarti multi talented nih beneran. Gak cuma fashion doang ya. Dikasih Berarti jalan bisa ya. yang lain juga. Mm. Nah, balik lagi. Kita mau bahas lebih banyak ke itu. Berarti kalau menurut kamu, Jess, apa sih yang harus disiapin sama temen-temen di sini? Kalau apalagi mereka-mereka yang kayaknya sekarang kelas 12, terus kepingin Hmm. tahu lebih banyak tentang fashion, mau kepingin ngambil jurusan fashion design. Tapi Mm-mm. kayaknya mungkin mereka masih bingung. Atau mungkin sebenarnya selama ini udah sering gambar-gambar. Hmm. But then, kayaknya apakah ada suatu persiapan khusus yang mereka perlu tahu supaya Hmm. nantinya mereka bisa lebih, bukan lebih gampang ya, kayaknya supaya mereka lebih ada pegangan gitu ya, lebih ada pegangan ketika Ya, nanti kuliah, biar jadinya gak mereka nggak takut-takut terlalu gitu ya. bingung lah. Ya, Nah, kalau itu eh apa nih? yang aku sendiri alami waktu masuk semester 2 gitu, kayak wah, coba ya gitu kan. Sebenarnya waktu Hmm. selesai semester 2 itu aku mikirnya kayak ya ampun ternyata cuma ini maksudnya gurunya gitu kan. Cuma karena mungkin gurunya juga biasa ngajar yang sudah levelnya tinggi-tinggi, jadi dia ngajar yang baru masuk ini kayak langsung gitu kan. Padahal sebenarnya simple tapi jadinya kayak ribet gitu. Jadi mending kayak sebelum masuk fashion itu kayak sudah latihan dulu. Jadi biar tahu overall nih maksudnya ini gimana. Soalnya selama semester 2 sampai semester 6 ini proses desainnya tuh sama semua. Jadi kalau sebelum semester 2 belajar kan berarti 2 4 3 4 5 6-nya ini lebih aman gitu loh, lebih I ada knowledge. see. Nah, anggapannya kayak cuma perkenalan aja. Kan mereka agak langsung mereka kan di sekolah agak perkenalan tuh. Jadi Hmm. ya di luar sekolah mungkin bisa perkenalan gitu. Oke. Nah, ini ada yang bertanya nih. Oh, sebelum kita masuk ke situ, atau boleh deh kita masuk ke situ dulu, nanti kita akan cerita tentang eh, penghargaan yang Jess dapat tuh di belakang aja. Kita sekarang ini karena ada yang nanya nih, sekalian kita bahas. Oke, sekarang apakah sudah buka bisnis? Lagi diusahakan. Nah, Terlalu banyak idenya, jadi lagi pelan-pelan. Sudah nabung, sudah jalan dikit-dikit, tapi belum selesai, belum ready to launch gitu aja sih. tapi buat teman-teman semuanya, tadi aku ada sempat ngobrol sama Jess. She is amazing, you know. Jadi dia ini ketika kerja dari hasil dia gambar-gambar itu tuh dia benar-benar kumpulin karena dia mau pakai itu buat modalnya dia. Dan kalau kalian tahu jumlahnya, it's not bad at all. Nanti ya kita reveal di belakang ya jumlahnya ya nggak jangan sekarang gitu. Boleh. Cuman sekarang ini ada satu hal yang sedang dikerjakan sama Jess yang sebenarnya kita dari Universal juga happy dengan apa yang dia lakukan ini and we would like to support her as much as we can gitu. Nah, apa Jess yang sekarang lagi dikerjain? Online course. Nah, itu dia. Jadi sekarang ini Jess itu lagi ngerjain yang namanya online course. Jadi Hmm. kenapa kok kamu kepingin buat online course ini? Kenapa? Jadi kapan hari kan aku juga mikir ya kalau bikin bisnis nih kan resikonya besar gitu. Tapi aku mikir, wah kalau modalku yang aku sudah tabung lama ini bakal kemakan resikonya nanti tinggal segini. Aku merasa belum aman buat, misalnya ini kan yang sisa ini kan enggak kurang gitu loh kalau misalnya mau nyoba bisnis baru. Jadi aku mikirnya, ya sekarang aku tambahin lagi modalnya biar nanti kalau misalnya fail pun aku masih punya ini buat bikin bisnis yang lain, nyoba lain gitu kan. Dan aku merasa ini kan pandemi, setengah mati mau bikin bisnis. Jadi aku mikir, aku brainstorming yang misalnya masih jalan selama pandemi ini apa? Ya edukasi aku pikirnya. Nah edukasi pun aku pertama mikirnya mau jadi guru ekstrakurikuler. Aku sampai tanya-tanya harga ke guru-guruku yang di SMP SMA. Terus aku mikir, waduh kayaknya nih
kayaknya ini masih kurang suka aku karena harus di tempat kan, dan aku nih cukup nomaden. Jadi aku dan temanku ini kebetulan dia ini lagi kuliah di kafe kan, tapi dia nih minta temeni aku belajar gambar gitu, dan dia bilang ke aku, ih Jess, mamaku bilang les aja gitu kan. Jadi anggapannya aku nemenin dia kerja tugas, aku ajarin juga, terus dia bayar saya. Terus saya terinspirasi, oh iya aku gak buka les aja tapi fashion, karena kalau fashion kan aku yakin aku bisa ngasih materi gitu kan. Kalau aku ngasih Hmm. materi mestinya lebih berbobot lesnya daripada les abal-abal gitu maksudku. Jadi aku mikir ya udahlah buka les aja. Aku juga suka kan belajar. Maksudnya karena kalau ngajar orang tuh kita juga belajar lagi gitu. Jadi enak gitu. Nah, ya Mm-mm. jadi sekarang ini Jess itu lagi buka untuk persiapan ya, istilahnya persiapan. Kelasnya macam-macam sih sebenarnya. Jadi mungkin buat teman-teman yang join di sini, kalau tahu mungkin ada temennya yang sedang butuh, lagi galau, susah, sedih, gelisah, karena nggak ngerti kuliahnya ini ngajarinnya apa. Apalagi Ya. kalau yang, misalnya gini, lesnya ini sebenarnya ada tahapannya gitu. Mm-mm. Nah, tahapannya mulai dari yang mungkin teman-teman sama sekali nggak ngerti atau Nggak ngerti tahu lah sama sebenarnya sekali. sedikit, tapi kayaknya nggak pede gitu kalau istilahnya mau disuruh daftar ke sekolah desain, kayaknya kok aku belum gitu. Nah, itu boleh start dari situ, itu ada. Nah, tapi kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang kira-kira udah kuliah desain atau udah kuliah fashion, terus kalian merasa kayak kok gini gitu. Nah, itu kalian sebenarnya juga masih ada nih kelas-kelas yang kalian bisa ikutin yang mungkin it can help you gitu. Hmm. Nah, nanti kita bahas satu-satu ya kelasnya itu Mm-mm. apa aja. Iya. Nah, kira-kira start dari yang awal dulu, Jess. Itu biasanya anak-anak bakal belajar apa aja sih? Mungkin kalau mau buat masuk kuliah ya kita kan butuh portfolio Buat gitu. masuk Jadi kuliah dulu. ya menurut aku tuh biasanya mereka lihat dari fashion illustration-nya gitu. Yang Dari karena fashion kan illustration-nya ya. ya fashion illustration karena biasanya yang iseng-iseng terus sama mereka dijadikan portfolio biasanya gitu sih. Jadi I anggapannya see. soalnya kalau sudah bisa desain kan itu nanti diajarin sekolah gitu. Kalau fashion illustration sebelumnya kan cuma kayak lihat background gimana gitu. Orang ini bisa nggak gambar garis lurus gitu misalnya. Ha, Jadi mungkin kalau mau ambil tuh basic start dari basic situ fashion ya. illustration, iya. Berarti fashion illustration lebih ke arah gambarnya ya, basic Iya, itu gambarnya. aku Terus gak aku belajar gak konsep input juga sama nggak? sekali tentang desain nanti gitu. Belajar konsep juga nggak? Konsep, Hmm. yang konsep itu di option yang design and development itu terpisah dari fashion illustration. Ini aku bagi dua karena beberapa orang ada yang lebih nyaman gambar tanpa mendesain yang rumit-rumit kan. Ada yang lebih suka fokus sama desainnya daripada illustration. Karena waktu sekolah pun terakhir-terakhir juga gak berapa butuh fashion illustration karena bisa cuma langsung desain gitu. Memang kebutuhan ini Oke, keseimbangan gitulah. Jadi terpisah oke. gitu. Oke, tapi berarti lebih kalau anak di awal nggak punya portfolio sama sekali nih, Jess. Hmm. Sama sekali nol, nggak punya portfolio. Itu berarti apa nih? Fashion illustration ya? Ya, kataku sih fashion illustration. Hmm. Oke. Nah, tapi kan aku dengar fashion illustration itu kamu juga masih bagi dua lagi tuh kelasnya. Ya, Bedanya betul. apa? Karena kalau basic biasanya kita tuh belajar body structure gitu ya. Kayak misalnya mungkin dari pensil dulu ukuran ukuran badannya model nih berapa kalau digambar. Terus Mm-mm. mungkin kayak basic misalnya gambar kaos kalau jatuh di badannya modelnya kayak gimana gitu. Tapi kalau yang intermediate lebih kayak eh, mau full berwarna ini gimana caranya, naruh bayangannya di mana, terus bikin print ini kayak gimana caranya, bahan-bahannya mulai berbeda, mungkin yang satunya kaos, satunya bludru atau gimana kan beda semua gitu ya. Mm-mm. Oh, berarti maksudnya ketika udah yang intermediate itu, berarti kamu juga bakalan ngajarin tentang bahan kainnya, perbedaan tekstur Ya kurang kain lebih itu kayak gitu. mempengaruhi di desain gitu ya? Ya kayak misalnya kan ada bahan yang
lemes, ada yang kaku, ada ya itu Hmm, yang hmm. harus dipelajari sih, gitu. Ah, actually di Nafa belajar nggak sih tentang tentang tekstil gitu? Bikin pattern Kalau di kain gitu tuh belajar nggak? iya, itu sebenarnya nggak di spesifik kita harus diajarin bikin pattern terus dicetak ya, tapi terpisah. Yang ini elektif. Jadi kita diajarin bikin pattern di Adobe Illustrator, cuma kita nggak harus Mm-mm. ngeprint gitu. Cuma kayak dikasih tahu cara pakai Adobe Illustrator tuh kayak gini dengan cara bikin pattern. Tapi kalau dan itu pun nggak wajib. Jadi anggapannya nggak tahu itu pun nggak apa-apa gitu. Tapi lebih baik Oke, kalau tahu. oke. Jadi di sini ada yang bertanya kelasnya apa aja. Jadi kelasnya yang tadi kita udah bahas ya ada dua macam. Ada fashion illustration sama ada fashion development. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, kalau kepingin tahu lebih detail, bisa kontak ke kami nanti di Universal, kita bisa bantu untuk bantuin jelasin. Ya. Oke, ih ada yang say Jessica is awesome. You paint apa nih wedding wedding picture. Wow, Thank keren. you. Masih inget nggak ini kliennya siapa? Iya masih kok masih. Jessica panutanku, yes, gitu. Gitu. Ada teman-teman ya di sini ya. Iya kayaknya banyak. Banyak Aduh, teman-teman. supporter semua Oke, ini. kalau Mm-mm. ada kalau ini oke. Nah, terus eh berarti berarti sekarang anak-anak itu sebenarnya bisa milih ya. Kalau seandainya mereka merasa illustrationnya mereka udah oke, gambarnya mereka udah oke, tapi mereka kepingin tahu lebih dalam, mereka bisa ikut kelas langsung intermediate tanpa ikut yang basic Oh, dulu, atau tergantung harus tetap sih. ikut basic dulu. Kalau aku Ada tesnya nggak? lihatnya, Ada tesnya nggak? Apa yang nantinya bisa ya membuat kamu biasanya untuk sih aku determine ini better mana gitu? biasanya aku tanya dulu mereka punya hasil gambar gak gitu kan. Biasanya juga ada Hmm. yang kayak showin aku bilang, dulu aku les kayak gini, tapi menurut aku ini standarnya Nafa belum masuk gitu. Nah itu aku bakal ngulang dari basic lagi tetap gitu. Oke. Karena yang Jadi ini guru ya. fashion Hmm. illustration aku, dia ngajar di Lasal, dia ngajar di Nafa, dia kayak guru part time gitu kan. Jadi menurut aku dia ini memang standarnya Singapura gitu. Oke, Gitu. jadi ya ini ya plus poinnya ya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman di sini, kalau kepingin tahu kenapa kok harus ikut kelas illustrationnya, sorry, kelas persiapannya yang dari Jessica ini sebenarnya lebih ke arah, apalagi buat teman-teman yang kepingin masuk ke NAFA, I think it's good thing for you guys to know lebih awal uh, tipe dosen yang nantinya bakalan ngajar kalian itu mereka tipenya kayak gimana. It helps a lot. Itu sangat membantu. Jadi Oh, kalian nggak iya. bakalan shocking gitu. Betul, betul. Tapi sebenarnya semua dosen sih baik-baik ya. Maksudnya kayak mereka kalau kita tanya pun mereka mau jelasin. Walaupun kayak 2 kali pun mereka mau jelasin 2 kali. Mungkin yang paling galak Hmm. pun mereka tetap mau jelasin. Jadi bagus itu loh. Kayak mereka itu kan mendorong biar kita mandiri, tapi mereka juga masih bantu kita gitu. Bukan kayak ya ndak usah sungkan-sungkan jadi kalau tanya ke guru. Semakin mereka ditanya, mereka semakin cinta kita. Ini ya, ini nanti aku reviewnya sekarang aja. Ini bisa ngomong kayak gini nih karena Jess ini adalah best graduate-nya Nafa. Yeay, kasih tepuk Thank tangan dong, you. kasih hati dong. Jadi kemarin ini dia lulus di diplomanya Nafa, lulus Juni kemarin ya. Jadi Iya, Juni baru baru aja Juni ini kemarin ini just lulus dapat award dari Nafa as a best graduate students. Wah, iya. kita sih bangga banget sih dari Universal Terima punya murid kasih. keren gini tuh gitu. Iya. Nah, nih ada pertanyaan keren nih. Untuk sekolah desain, prospek kerjanya luas nggak? Apakah harus jadi desainer? Oh, sebenarnya luas-luas aja ya. Soalnya sekarang semua apa namanya perusahaan tuh butuh yang divisi untuk desain sendiri. Misalnya kayak mau jualnya
teh teh botolan, tapi kan tetap packagingnya kan didesain, kotaknya didesain. Jadi semuanya ini tetap butuh desain ya, namanya dunia kita ini seni gitu loh. Terus kalau misalnya kerja kuliahnya misalnya fashion pun anak-anak juga banyak yang apa kerjanya jurusan lain. Jadi tetap dapat lah kalau ruang kerjanya itu masih ada gitu, asal kita mau aja nyari gitu. Karena banyak Hmm. juga yang butuh tapi mereka lebih susah nyari daripada kita yang punya skill tapi nyari perusahaan yang butuh tuh lebih susah mereka bahkan gitu. Menurut aku sih. Oke. Jadi sebenarnya, tapi apalagi ya dengan zaman sekarang ini ya, dengan istilahnya yang semuanya serba digital, I think design is apa ya, pilar gitu kan. Sekarang ini desain tuh benar-benar jadi pilar. Kayaknya nggak ada sih satu orang pun yang bisa survive all these things tanpa ada desain yang bagus gitu kan. Karena Bahkan apalagi all shop sekarang kita, semua packaging harus ha, cantik gitu kan. yes. Karena sekarang apalagi kan sekarang ini zamannya zaman visual ya. Iya. Everything semuanya bisanya kelihatan dari medsos, Mm-mm. kelihatan dari website gitu kan. So Betul. design is taking a very big role gitu. Jadi buat Iya. kalian yang mau ngambil desain jangan khawatir, it's still the right path to choose. Tapi Iya. pastikan itu passion kalian ya. Iya. Kembali Jangan lagi ke jangan yang sampai itu tadi. bukan Pokoknya passion kalau kalian. belajar gak akan rugi. Nah, ini quote of the day ya teman-teman ya. Ini quote ya nanti ya, quote of the day-nya. Belajar, kalau belajar itu nggak bakalan rugi. Nah, jadi Iya. itu catatan ya. Iya. Oke. Nah, terus kita mau bahas yang untuk design development itu berarti untuk anak-anak yang sudah ambil kuliah saat ini gitu. Bisa nggak ada Eh, just ngambil kursus ini Mas ya? Sebenarnya enggak sih, ini lebih kayak luas ya. Bahkan lebih enak kalau misalnya sebelum masuk NAFA, karena anggapannya buat Hmm. bikin portfolio misalnya, atau yang bahkan nggak mau masuk NAFA pun bisa belajar ini kan, karena aku ngajarinnya tetap dari benar-benar basic ini. Kayak benar-benar waktu aku masuk NAFA, yang pertama dipelajarin yaitu yang aku pingin sampaikan gitu. Jadi Oke. benar-benar siapapun bisa Jadi belajar. mungkin jadi mungkin gini ya, aku membaginya menjadi duanya gini. Sebelum daftar sama setelah Mm. daftar gitu kali ya. Iya, bisa Bener bisa. ya? Iya. Jadi kalau sebelum daftar yang illustration dulu, Mm. kalau sudah daftar sudah diterima sebelum sekolah mulai, Iya, ambil ya, yang desain. fashion design and Ya, development ya, gitu. bisa. Nah, terus pada saat kemarin di Singapura, sebenarnya tantangannya lebih ke apa, Jess? Kuliah Eh, fashion design tuh actually tantangannya lebih kemana? Kalau kuliahnya nggak berapa challenging, cuma tinggal sendirinya yang challenging. Gitu, kalau aku sih. Ya ini ya, ini 100 orang belum tentu satu loh jawabnya kayak begini. Bukan gitu, soalnya kalau di kuliah kan kita punya punya dosen, punya teman-teman. Jadi selama di kuliah sendiri, kita tetap ada yang bantuin gitu kan, arahnya ke sini. Hmm, Tapi kalau yang hidup sendiri di negara orang ini, yang baru gak ada siapa-siapa ya, bingung gitu. Adaptasi aja. Mm-mm. oke. Cari teman berarti susah nggak? Cari Enggak sih, di komunitasnya kelas susah kan nggak? banyak. Di kelas banyak Di sekali. kelas banyak ya. Iya, apalagi banyak orang Oke. Indonesianya juga kan. Oke, berarti kalau soal adaptasi harusnya aman lah ya. Hanya ya Iya, paling ya pasti kangen lah masakan rumah itu iya. nggak bisa dihindari gitu. Jadi ya sangu Indomie itu normal lah ya. Di sana jual kok. Itu di sana jual nggak usah bawa satu koper dari Indo. Iya, betul. Nah, terus kalau kita mau ngomong nih, kalau misalnya nih dilancarkan gitu. Kemarin tuh sebenarnya pada waktu pertama kali aku kontak Jess lagi setelah dia pulang itu ada satu kata-katanya dia yang bikin kita ini jadi berasa wow keren juga ya gitu. Apa sih? Maksudnya seusia dia 20 tahun ternyata dia bisa mikirnya kayak gitu. Dia itu sempat ngomong sama aku, nggak tahu dia masih ingat atau enggak. Kalau Heeh. salah satu yang dia itu kepingin make a better generation of Indonesia. Oh, Wah, that's cool.
Itu keren banget gitu. Jadi buat istilahnya nggak banyak orang punya hati untuk itu. Jadi I really appreciate that. Dalam artian kan nggak banyak orang mau ngajar loh. Iya, It's really not easy to teach somebody. iya, Jadi kalau iya. punya hati untuk ngajar itu luar biasa sih. Nah, Oke. jadi buat teman-teman yang di sini jangan ragu, baik kok. Yang ngajar baik. Jadi, jangan ragu buat ikutan kelasnya. Jadi ini di sini memang kami dari Universal bakalan collab sama Jazz. Jadi nanti bakalan kita bareng-bareng. Jadi make sure journey kalian untuk nanti mulai dari pendaftaran sampai nanti kalian tes sampai nanti atau ngumpulin portfolio sampai kalian nanti masuk ke kuliah itu kalian have a smooth journey gitu. Nah, especially buat kalian yang kepingin ngambilnya fashion design, jadi kalian bisa pertimbangkan. Ada kelasnya, oh ya kelasnya itu harus private atau enggak ya? Bisa private, bisa grup. Ya tentunya kalau private lebih pricey karena kan waktunya jadi lebih gimana ya itu Fokus ya. ya, Ya, lebih betul. fokus Kalau lah. grup kan, kalau grup jadi lebih murah karena memang attentionku juga harus dibagi berapa gitu. Tapi ya agak jauh juga, jadi private aja. Ya buat kalian yang susah untuk menemukan waktu, private course itu cocok gitu. Tapi buat Iya. kalian yang misalnya udah punya grup nih, aku udah Mm-mm. cocok nih C sama si A, si B, si C, si D, oh, Itu boleh, lebih seru sih belajarnya. silakan. Ya, kalau kalian sudah punya satu teman, satu grup gitu, kalian mau belajar bareng itu harusnya itu lebih cepat. Karena bisa saling inspired one another gitu loh. Kalau si ini bisa, masa gue nggak bisa sih gitu kan. Nah, Iya. jadi biasanya bisa lebih memacu gitu, biar lebih lebih cepat gitu bisanya. Mm. Nah, Tuh. terus mungkin kalau dari segi segi kerjaan tadi kita udah bahas, dari segi sekolah juga udah dibahas. Jadi jangan takut, Nafa katanya Jess gampang, nggak susah. Jadi jangan takut. Wah, iya, iya. Terus kalau dari segi lecture tadi juga udah dibahas sama Jess. Dari kerjaan juga tadi udah dibahas. Lumayan loh, ya tadi belum di reveal ya. Dapat berapa Jess? Iya. Nabung Jess selama di Ya, Singapura? 10 bulan 100. 100 juta. Wah, lumayan banget. Bisa loh teman-teman 10 bulan dapat 100 juta. Kayaknya aku kalah deh. Aduh, C. I think I should learn from you. Gimana caranya nabung yang baik dan benar gitu ya. Dolar, C. Bedanya di situ ya, dolar Iya, sama enggak mumpung ngefek ya. mumpun di Singapura langsung aja. Dolar ambilnya. Paling banyak dapat berapa sih, Ces, sebulan kalau boleh tahu? Waktu rekornya sih 2.000 dolar ya, berarti 20 juta ya. Tapi rata-rata sih 1.500 sampai 1.000 sampai 1.500 itu rata-rata. Rata-rata dapatnya segitu ya. Iya. Ini ada yang nanya, persaingan di Singapura sengit nggak? Enggak juga sih. Jadi mungkin enggak tahu Nggak ya, juga apa ya. karena fashion desainnya sendiri atau gimana. Soalnya setelah aku tanya-tanya temanku yang misalnya jurusannya IT atau apa, wah itu sengit. Cuma kalau di fashion design, di kuliah seni ini, pokoknya yang rajin yang menang. Gitu sih. Kayak pokoknya jangan Hmm. males aja. Karena teman-teman aku rata-rata yang orang luar ini yang pemalas gitu. Kebetulan yang orang Indonesia ini keren semua. Teman-teman aku ini mantap semua. Benar, Jadi benar. jadi pun saya pilihnya tuh kumpulnya ya sama yang Indonesia ini karena memang mereka yang kayak jadi pacuan juga kan kayak kita sama-sama semangat gitu. Itu sih. Sempat kemarin sempat ikut banyak lomba kan ya, Jess, waktu di Oh Singapura. iya, betul. Waktu itu sih acaranya Embassy, aku ikutan 2 kali. Apa lomba gambar gitu, yang menang waktu itu juara Ah, berapa ya? Juara 3, juara 2 lupa yang HUT TNI 75. Tapi aku kalahnya sama NSD. Gitu, mungkin tapi sempat hatinya menang kayak kan lebih ya? tulus Yang ya. yang mana yang mana yang lebih yang sempat menang yang mana nih?
Yang HUT TNI, yang waktu 75 tahun Indonesia itu 17-an itu aku gak menang. Itu juga kalah sama anak Oke. SDTK dong. Mungkin aku memang sudah di luar kategori. Jadi gak dimenangin. Jangan-jangan kamu salah ikut lomba kali. Kayaknya Nggak. gitu. Didiskualifikasi mungkin. Nah, aku lupa. Waktu kamu masuk NAFA itu kamu dapet TGD nggak ya, Jess? Aku nggak ambil TGD karena aku dapat ditawarin, cuma aku nggak ambil karena aku Oke. memang nggak ada interest kerja di Singapura. Gitu. Oke. So part of the reasons kenapa Jess ini sekarang ada di Indonesia bukan karena ini best graduate kok nggak bisa dapat kerjaan di Singapura ya, nggak kayak gitu sih. Karena dianya yang nggak mau kerja di Iya, Singapura aku gitu. gak mau. Karena dari Karena awal dari memang dulu juga, cita-citanya bikin bisnis sendiri kan. iya, tapi memang juga aku dari dulu kayak concern, maksudnya kayak ngelihat orang yang kuliah di luar negeri, terus gak pernah balik Indo, kenapa gitu loh. Kan katanya memang eh di sini mungkin gaji agak sebesar di luar gitu ya, memang gak memadai. Cuma nggak tahu, aku nggak kepengen jadi salah satu dari mereka gitu. Aku kepengen pulang, pengennya ya bawa negara sendiri, masa bawa namanya negara orang lain gitu. Pengennya sih gitu. Nah, makanya nih, ini rasa nasionalisme dan patriotismenya tinggi soalnya. Makanya kenapa dia kepingin jadi guru, kepingin ngajar gitu. Ah, Jadi soalnya callingnya rasanya udah di situ gitu. iya, iya, iya. Tinggal dijalanin. Tapi that's good. We need people like you, ya kan? Ya, Nah, kalau semoga semuanya nanti pada nggak pulang, wah, bisa berbagi. jadi apa negara ini gitu kan? Itu Nah, dia. jadi harus ada lah yang pulang kembali untuk Iya. membuat Indonesia menjadi lebih baik, ya kan? Butuh anak-anak muda-muda. Siapa tahu yang nonton-nonton ini kalian juga terinspirasi buat nanti kalau misalnya kalian udah jadi yang hebat, seseorang yang hebat, kalian baliklah ke Iya. Indonesia, do something about it, apa yang kalian bagus di mana, kembangkan di situ, bawa Mm, nama Indonesia untuk dijual lagi keluar gitu kan ya. Wah, iya. itu keren sih. Amin. Amin. Mari kita doakan bersama. Amin. Oke. Nah, ini kayaknya waktunya tinggal sebentar lagi. Wah, ini ada yang kasih semangat. Semangat, Kak Jess. Yes, semangat. Semangat juga buat kalian ya. Jadi terus berusaha, terus berjuang supaya semuanya juga ketika ini semua selesai lah ya. Memang saat ini tuh saat yang paling challenging I think for everyone. Buat semuanya kayaknya kondisi COVID ini membuat banyak orang jadi ada dua macam sih. Satu jadi tambah semangat karena ada beberapa yang mungkin selama ini mereka nggak pernah lakukan seumur hidup, tapi sejak karena ada COVID tiba-tiba mereka jadi melakukannya. Iya, betul. Something that they never expected and then that's coming. Iya, Tapi betul. ada juga yang jadi tambah males gitu. Iya. Exactly beneran nggak ngapa-ngapain gitu karena ya kondisi masih kayak gini gitu. Iya, betul. Buat yang masih nggak ngapa-ngapain, it's time for you guys untuk bangun dari kursi kalian, dari ranjang kalian, do something before it's too late ya kan. Waktu Iya. nggak bisa nunggu loh. Nah, waktu itu jalan terus. Jadi do something. Nah, kalau nanti ini Jess, ketika semuanya udah jalan nih, kursusnya udah banyak nih yang joining kursusnya. Kira-kira kamu sudah punya impian lagi nggak? Nanti kepinginnya apa gitu? What you will do in the future? Oh, kalau aku sudah punya cukup modal gitu ya, aku pengen bikin merancang sendiri, tapi aku gak kepingin bikin yang fast fashion gitu. Aku pengennya yang lebih ke premium karena aku merasa kayak aku nih lulusnya udah lebih spesial dari yang lain misalnya ya. Masa karyaku juga harus lebih spesial dong. Aku mikirnya gitu. Karena aku kayak di-expect gitu kan sama banyak orang gitu lah anggapannya. Jadi aku pengennya Pressure is ya on gitu ya. iya. Nggak sih juga bikin sadar juga. Oh ya memang mungkin Oke. kemampuanku nggak cukup sampai di situ gitu. Harus di-push gitu Hmm. kan. Jadi aku Oke. pinginnya ya desain yang lebih premium fashion kan. Tapi kalau cita-cita aku di depan aku pengen punya art gallery di Indonesia. Wah, aku tunggu. Gitu. Ya, kita Amin. semua tunggu ya teman-teman Kalau ya. kalau nggak Kita nanti geser mau nih datang di mimpiku. art gallery-nya Jess.
Ah, Kalau belum geser impian mimpinya tuh ini harus jalan. tinggi dong. Kalau impian nggak tinggi itu namanya bukan impian, ya Iya, kan? betul, betul. Hmm, ya, jadi mungkin pesan terakhir nih buat teman-teman yang ada di sini, kira-kira apa nih yang mereka harus persiapkan gitu, tips and tricks. Kita summary deh, tips and tricks apa yang mereka harus persiapkan sebelum mereka memutuskan mau sekolah fashion design di Singapura atau di negara yang lainnya. Buat aku mungkin cek dulu interestnya ya, karena banyak yang di tengah jalan ternyata baru sadar kayak, oh ternyata bukan, aku gak doyan ini. Mungkin kayak mereka sudah lama tertarik ini, tapi untuk make, bukan untuk desain. Banyaknya yang kayak gitu. Hmm, Terus oke. mungkin kalau misalnya mau daftar, memang harus dicek lagi portfolionya, gimana caranya bisa dikembangin, pokoknya sampai nggak ada penyesalan gitu aja sih. Nggak Gitu. ada celah, Soalnya, apalagi buat iya, teman-teman yang kepingin dapat beasiswa, kepingin dapat mm-mm. PGD, wah itu harus disiapin matang-matang bener. Karena dulu waktu Mm-mm. aku mau masuk Nafa pun, aku nih nggak tahu sama sekali apa yang namanya portfolio. Aku sampai nyari kelas di sini juga nggak ada, di YouTube juga nggak jelas ini maksudnya gimana gitu kan. Kayak definisi portfolio sendiri tuh kayak nggak nemu gitu loh. Dan Betul, karena ya, ketika jadi SMA, apalagi kalau national schools mm, yang di Indonesia itu memang nggak ada akses untuk ke situ sih. Jadi iya, banyak ya makanya nggak ada gambaran gitu harus dibuatnya kayak gimana. iya betul. Ya, jadi aku Oke. ngerasa itu. Selain itu, selain dua itu, jadi selain passion, persiapan, apalagi? Oh, mungkin mental ya. Sudah sanggup gak hidup Men- hidup di sendiri di negara orang gitu. Kayak jangan-jangan bikin, soalnya permasalahan di luar apa sekolah memang lebih berat gitu. Jadi kalau belum siap atau misalnya masih takut nggak bisa ini itu mungkin ya dipikirkan lagi lah, dipertimbangkan. Pokoknya kayak mantep aja, jangan gitu. Tapi Tapi sebenarnya bisa namanya nggak, Jess? iya, aku juga Bisa nggak? iya, aku juga Bearable nggak sih sebelumnya hidup sendiri di luar? bisa kok. Maksudnya kalau kita maunya belajar ya bisa. Kayak misalnya waktu aku datang sana tuh aku masak telur goreng aja gak bisa. Sekarang pulang-pulang udah bisa bikin babi kecap gitu. Wah, naik Memang skill levelnya hebat ya, dari nggak bisa goreng telur sampai bikinnya iya. babi kecap, luar biasa. Jadi memang keterpaksaannya tuh kayak bagus juga sih bikin push. Membuahkan hasil gitu ya. Iya. Memang situasi tuh kadangnya mendukung. I see. Mm-mm. Oke. Pertanyaan terakhir deh sebelum kita akhiri sesi di sore hari ini. Kelasnya Iya. pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya, Kak? Oh, aku pakai bahasa Indonesia, cuma biasanya kayak apa namanya ya, istilah-istilahnya aku tetap pakai bahasa Inggris karena mungkin misalnya nanti di masa depan dapat klien orang Jakarta pun itu kan pasti mereka Inggrisan kan. Aku takut nanti bingung gitu. Nah, tapi nanti aku tetap pakai bahasa Indonesia jadi bisa nanti aku misalnya bahasa Indonesianya ini apa gitu kan juga bisa didiskusikan gitu. Ya, terminologinya banyak tetap Ya, menggunakan apa yang tren di saat ini gitulah ya. betul Biar ya. kalian juga Anggapannya tetap iya bahasa Inggris kan juga penting gitu anggapannya. betul. Hmm, Yes. Oke, thank you so much, Jess. It's a wonderful iya, afternoon. Kita ngobrol panjang dan lebar tadi dari tadi. Nggak iya. terasa udah sejam juga. Oh iya. Thank you so much. Kita Makasih juga, C. kita doakan supaya mimpinya tercapai, supaya art gallery-nya Amin. nanti segera cepat dibuka ya kan ya. Iya, amin, Jadi amin. kita akan datang ke sana. Nantikan Iya, kita di art gallery-mu gitu. iya. Buat teman-teman semua yang di sini, thank you so much sudah joining sama kami di sini selama sejam. Terima kasih buat semua pertanyaan-pertanyaan yang keren-keren. Mm-mm. Terima kasih buat semua dukungannya. Buat yang telat ikutan, nggak apa-apa. Nanti kita akan siarkan ini secara, ya, nanti bakalan ada di YouTube juga. Hmm. Jadi cek terus IG-nya Universal, universal.services. Buat kalian tahu nanti harus lihat YouTube-nya di mana. Dan Iya, juga buat teman-teman yang kepingin segera ikutan kelasnya, segera hubungi ke Universal. Nanti kami bakalan bantu kalian untuk
bagaimana caranya mengikuti kelas spesial dari tamu istimewa kita, Jessica. Ya. Okay. Thank you so much, Jess, for everything. We hope all the best for you. Buat semuanya yang menonton juga. Sudah membuat ini lebih luas jangkauannya. Hopefully apa yang kita lakukan juga bisa membantu buat teman-teman semuanya yang lain di sini. Oke, thank you so much. Have a blessed weekend, everybody. Thank you. God bless you all. Bye-bye. Thank you, Jen.